Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat semuanya hari ini ya. Sehat, Pak. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama supaya diberi kelancaran. Saya minta tolong kepada Mas Rohmat mungkin untuk bisa memimpin doa, Mas Rohmat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisa diulangi. Oke, baik. Terima kasih pada Mas Rohmat sudah memimpin doa. Saya absen dulu ya, anak-anak ya. Mbak Desi hadir, Mbak Desi ada? Hadir, Pak. Oke, Mbak Harmi ada? Hadir, Pak. Oke, Mas Ardian ada? Ada, Pak. Oke. Kemudian siapa ini? Mas Aryandi ada? Ada, Pak. Oke. Siapa Saya lagi yang belum belum ya? dipanggil, Pak. Oh ya, Mbak Jane ada? Hadir, Pak. Oke, udah hadir semuanya ya. Tadi Mas Rahmat udah mimpin doa, berarti udah hadir, udah pasti hadir. Oh, ada Mas Fatrah juga itu sampainya Mbak Jane. Oke, kita mulai aja pelajarannya. Bentar ya, saya share screen dulu ya. Udah terlihat belum ya, anak-anak? Udah, Sudah, Pak. Pak. Udah ya. Udah, Pak. Oke, jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai eksplorasi perangkat keras komputer ya. Nah, nanti metode yang saya ambil itu adalah digital storytelling, di mana sistemnya nanti dengan pembelajaran daring seperti pada pagi hari ini. Kita langsung aja. Nah, ini dari kelompok kita sendiri itu ada Mbak Desi, ada Mbak Jani, Mbak Hemi, Mas Rohmat, Mas Ariandi, kemudian ada saya sendiri dan juga Mas Ardian. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ini ada tes diagnostik ya untuk kalian kerjakan. Coba kalian scan, kemudian kalian coba kerjakan. Nanti hasilnya bakal saya gunakan untuk perbandingan atau juga pengamatan saya terkait dengan metode atau gaya belajar yang bakal saya terapkan kepada kalian. Nah, bisa di-scan ya. Saya kasih waktu sekitar ya 2 menit sampai 3 menit mungkin ya. Karena tesnya paling cuma ada 10 soal aja, jadi cepat. Dan itu cuma survei aja. Silakan bisa di-scan dulu ya. Baik, Pak. Oke ya, udah selesai ya semuanya ya. Oke, kita Selesai, lanjutkan. Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Kita lanjut. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini ada beberapa tujuan yang bakal kita capai bersama-sama. Yang pertama, peserta didik nanti dapat mengidentifikasi fungsi perangkat keras dari input, pemrosesan, output, dan penyimpanan setelah mempelajari materi ini. Nah, nanti kalian bakal mempelajari materi mengenai perangkat keras komputer ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran CPU, RAM, ROM dalam pemrosesan data setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Nanti saya sedikit menjelaskan, nanti kalian juga eksplorasi secara mandiri dan juga kelompok ya, untuk bisa menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara penyimpanan sementara dan penyimpanan permanen. Nah, ini terkait RAM dan ROM tadi ya, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dengan tepat. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan perangkat keras berdasarkan fungsinya setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Oke, nah itu ada 4 tujuan pembelajarannya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, oke, kita masuk ke pembelajarannya. Nah, jadi nanti kalian bakal explore sendiri masing-masing terkait tugasnya. Nah, nanti karena ini model yang saya ajarkan juga digital storytelling, jadi nanti tugasnya berkaitan dengan digital storytellingnya. Nah, ini adalah contoh model digital storytelling di mana seorang guru itu menjelaskan perangkat-perangkat keras komputer, di mana kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, itu guru menjelaskan menggunakan bantuan gambar ya. Itu kan ceritanya guru ada gambar, kemudian dia menjelaskan masing-masing perangkat kerasnya. Nah, itu ada, kalian bisa lihat di situ ada printer, kemudian ada optical disk drive, kemudian ada monitor, ada mouse, ada keyboard, ada USB, ada external hard disk, modem, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik, nanti kalian yang tahu bisa menjawab saja ya. Nah, yang pertama itu apa sih yang terjadi jika komputer, oh ini dipencet Mas itu. Oke, udah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Lanjutnya yang pertama ya, apa yang terjadi jika komputer tidak memiliki perangkat input dan input seperti keyboard dan mouse? Ada yang tahu? Gimana kalau misalkan nggak ada? Ayo Mas Rahmat atau Mas Andi, Susah jalankannya, Pak. susah Karena nggak ada jalankannya. keyboard sama mouse. Oke, ya, ya Nanti baik, nggak bisa benar ya. ngetik, Pak. Oh iya, nggak bisa ngetik, susah jalankan, benar ya. Benar. Kan itu adalah perangkat input dari komputer ya. Jadi nanti kalau nggak ada, pasti bakal susah untuk melakukan interaksi dengan komputernya. Oke, yang kedua, mengapa data yang belum disimpan hilang saat program ditutup? Nah, ini yang kedua juga ada pertanyaan lagi, apa bedanya RAM sama ROM? Siapa yang bisa bantu jawab nih? Gimana? Tadi suaranya belum terdengar, Mbak Desi. Saya coba jawab, Pak. Oh Karena data iya. yang hilang itu disimpannya di RAM. Sedangkan Hmm, ketika komputernya dimatikan itu akan hilang, Pak. Terus perbedaan RAM sama ROM, kalau RAM itu kan disimpan datanya sementara. Kalau ROM itu disimpannya permanen, Pak. oke Itu, ya Pak. baik. Jadi terima kasih ya Mbak Desi. Ya, jawabannya benar ya, teman-teman semua. Jadi RAM itu untuk menyimpan data sementara, sementara ROM itu untuk menyimpan data yang permanen sifatnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang terakhir. Perangkat keras apa yang sering kamu gunakan, yang kalian gunakan nih? Siapa yang baru jawab nih? Saya Pak, Oh saya iya, Pak. Mas Andi, silakan Mas Andi. Saya sering menggunakan pena. Pena? Oh, Iya, kok pena. pena? Kok pena Mas Ariandi? Ini perangkat keras Iya. komputer ya Mas Andi, bukan perangkat keras yang digunakan. Kan pena itu juga keras, Pak. Iya, memang pena keras, tapi itu bukan perangkat komputer ya Mas Andi. Oh, salah ya, Pak. Jadi Iya, gimana, Pak? iya. Jadi untuk perangkat keras ini berkaitan dengan komputer ya, bukan perangkat keras yang digunakan sehari-hari. Memang pernah sifatnya keras, tapi itu bukan perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer itu seperti yang tadi di depan ada gambarnya, ada monitor, ada mouse, keyboard, dan teman-temannya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan tugas yang kalian bakal kerjakan nih. Jadi, di mana digital storytelling itu awalnya sintaknya itu membuat ide atau gagasan nih. Nah, dari kalian nih ada nggak nih ide atau gagasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan sebuah cerita? Nah, khususnya cerita yang berkaitan dengan konteks komputer atau perangkat keras komputer tadi, di mana kita kan sedang membahas perangkat keras komputer nih. Kalian nanti bakal membuat ide dulu atau gagasannya. Nah, langsung aja ya saya bagi ya untuk tugasnya ya. Nanti saya jelaskan untuk tugasnya. Nah, ini adalah kelompok diskusi kalian ya, di mana ini kan karena ada satu kelompok nih udah jelas nih ada Mas Andi, ada Mbak Desi, Mbak Harmi, Mbak Jani, dan juga Mas Rahmat dan Mas Ardian. Nanti kalian jadi satu kelompok aja. Nah, kemudian kalian bisa menelusuri atau mencari informasi mengenai perangkat keras komputer itu di buku teks, artikel online, kemudian ada di jurnal ilmiah juga, atau mungkin video YouTube ya. Cuman kalau di video atau di YouTube itu contohnya, itu kalian perlu cross check tuh apanya kevalitannya karena memang banyak sekali kan yang bikin video dan itu sifatnya sangat apa namanya umum gitu. Semua orang bisa membuatnya. Oke, kita lanjutkan ya untuk prosedur selanjutnya. Nanti kalian setelah membuat ide, itu kalian bakal menuliskan ide tersebut dalam sebuah skrip ya. Nah, jadi kalian membuat naskah tuh, naskah untuk gimana sih cara penjelasan kalian mengenai perangkat keras komputer tadi. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat skrip, tahapan selanjutnya adalah kalian membuat storyboard. Nah, nanti kan kalau skrip kan bersifatnya teks ya. Kemudian kalau storyboard itu lebih ke gambar sama mungkin ada efek-efek visual seperti suara, adegan dan segala macam lainnya. Kalian bisa kreasikan lah sesuka kalian. Nah, kemudian yang terakhir nanti kalian bakal mengumpulkan gambar-gambarnya atau mungkin audio, video yang sudah kalian kumpulkan lewat beberapa sumber ya. Nah, nanti di sini saya tidak membatasi entah itu softwarenya atau mungkin hardware-nya sampai mana saja dan juga gambarnya model bentuknya itu seperti apa itu saya bebaskan kepada kalian semua sebagai nanti dalam satu kelompok itu diskusi aja untuk tugasnya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir nanti bakal dipresentasikan sama kalian satu kelompok itu semuanya berpresentasi gitu. Gimana untuk tugasnya? Apakah sudah jelas semuanya? Atau ada yang Belum, mau Pak. ditanyakan? Oh, belum jelas. Belum jelas. Oke, baik. Oke, saya jelaskan ulang dari awal ya. Jadi nanti tugasnya itu kalian membuat mungkin dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk gambar yang itu bentuknya infografis dan segala macam. Nanti itu video atau gambar itu berkaitan dengan perangkat keras komputer yang dapat kalian jelaskan secara lisan atau mungkin dalam apa namanya infografisnya itu udah dijelaskan gitu loh. Kalau misal perangkat ini namanya ini fungsinya seperti ini. Nah, itu seperti itu.
nanti saya harap sih kalian bisa menjelaskan sampai ke tahap pembuatan video gitu. Jadi nanti hasilnya bakal lebih bagus gitu, dan output dari digital storytelling itu dapat tercapai bahwasanya penjelasan itu menggunakan bantuan visual seperti video. Seperti itu Mbak Harmi, apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, saya kasih waktu ya ke kalian ya untuk bisa mengerjakan kurang lebih 1 jam bisa selesai ya, anak-anak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik, siap. Oke, anak-anak gimana tugasnya? Udah selesai semuanya? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Gimana tadi diskusinya? Apakah sudah menghasilkan suatu karya yang berkaitan dengan digital storytelling? Sudah, Pak. Pak. Kami Udah ya? membuat video dan Oh dan ya, bisa boleh. diupload ke YouTube. Oh, oke, udah diupload di YouTube malah. Oke, baik, baik, bagus banget ya. Oke, coba mungkin bisa kasih tunjuk nih, Mas Rohmat, bisa share screen saja. Hasilnya seperti apa? Supaya Oke, saya bisa Pak. melihatnya. Izin menampilkan. Oke. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer. Pemroses adalah otak komputer kita, dan ada beberapa komponen penting di dalamnya. Ada CPU, RAM, dan ROM sebagai pemroses komputer. Unit pusat pemrosesan, CPU, adalah bagian yang paling penting yang melakukan semua perhitungan dan pengolahan data. RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan, sedangkan ROM, Read-Only Memory, berisi informasi yang tidak dapat diubah yang diperlukan saat booting. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alat output. Ini adalah perangkat yang mengeluarkan informasi atau hasil dari komputer. Monitor adalah layar yang menampilkan informasi visual. Printer mencetak dokumen dan gambar, sementara speaker mengeluarkan suara. Sekarang, mari kita lihat peranti penyimpanan sekunder. Mereka digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Hard disk drive, HDD, solid state drive, SSD, flash drive, compact disk, CD, memory card, SD card, dan teknologi penyimpanan awan, cloud storage, adalah beberapa contohnya. Terakhir, ada beberapa peranti lain yang mendukung operasi komputer. Gambaran peranti lainnya seperti motherboard, VGA card, sound card, dan GPU. Motherboard mainboard adalah tulang punggung komputer. VGA card mengatur tampilan grafis, sound card mengendalikan audio, dan GPU, Graphical Processing Unit, memproses grafik. Itulah beberapa perangkat keras yang penting dalam komputer kita. Mereka bekerja sama untuk menjalankan program dan membuat komputer kita berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membantu Sobat Cilik untuk memahami lebih banyak tentang perangkat keras komputer. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjelajahi dunia teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Rohmat sudah share screen-nya. Tadi videonya bagus sekali, saya bisa memahami gimana tadi perangkat-perangkat keras yang ada di komputer ya. Penjelasannya juga bagus dan itu berupa video yang sangat menarik ya. Itu pasti kalau misalkan kita berikan kepada anak-anak yang mungkin usianya di umur SD atau mungkin SMP bakal tertarik dan mudah dalam menyerap informasinya. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ya, karena pembelajarannya berhubung waktunya sudah mau habis, kita mau tutup. Sebelum kita tutup, kita coba simpulkan lagi nih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang berani untuk menyimpulkan sepanjang pembelajaran yang kita jalani hari ini, apa yang sudah kita dapatkan nih? Mungkin dari Mbak Harmi. Pak. Iya, Ya, izin, Pak. silakan. Jadi selama pelajaran ini, saya belajar untuk bagaimana membuat cerita digital, juga bagaimana cara untuk menggabungkan gambar, suara, dan teks untuk menyampaikan ide saya dengan lebih jelas. Proses ini juga membantu saya juga lebih memahami materi dengan cara yang lebih kreatif dan juga menyenangkan. Seperti itu Pak, kalau dari saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Harmi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Pak, Oke, silakan. kalau dari saya ini Pak membuat digital storytelling itu memberikan kesempatan bagi saya untuk berpikir kritis, terus mengorganisir ide-ide saya juga. Kemudian saya juga belajar lebih banyak tentang teknologi Pak, bagaimana memanfaatkan berbagai media untuk membuat cerita yang lebih hidup. Mungkin seperti itu aja Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi dari 2 feedback yang sudah diberikan dari Mbak Harmi dan juga Mbak Yani sudah mewakili ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, karena tadi sudah kita awali dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Mungkin gantian ya yang memimpin Mas Ariandi aja sekarang. Silakan Mas Ariandi. Baik Pak. Teman-teman,
sebelum kita akhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita tutup dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Ariandi sudah memimpin doa. Baik teman-teman semua, karena waktunya sudah habis, semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat kepada kalian semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa Makasih, Pak. kalian bisa meninggalkan kelas ya.